Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi peserta didik dan guru SMK, kompetensi keahlian pemasaran dimanapun kalian berada. Tetaplah semangat dalam menimba ilmu, seperti biasa mengatakan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis menggunakan prinsip 7C. Pembelajaran ini ditujukan kepada peserta didik kelas 12 fase F, konsentrasi keahlian bisnis digital, elemen komunikasi. Diharapkan peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis menggunakan prinsip 7C di perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan antara dua pihak atau lebih dengan hasil yang sesuai dengan tujuan pengirim pesan. Seperti halnya ketika kita menawarkan produk dan pelanggan langsung paham manfaat serta tertarik untuk membeli. Dengan produk ini, Anda akan merasa segar sepanjang hari. Ini penuh vitamin. Benarkah? Saya coba satu. Ini, Pak. Itu berarti komunikasi kita itu berjalan secara efektif. Tujuan komunikasi efektif adalah yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, membangun hubungan baik antar individu. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Yang keempat, mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Ada 6 unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua adalah pesan atau isi atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media atau saluran, cara menyampaikan pesan baik secara lisan, tulisan, media sosial maupun berupa video. Yang keempat adalah komunikan atau penerima pesan. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback atau respon dari penerima. Dan yang terakhir itu adalah gangguan, noise, hal yang menghambat komunikasi, biasanya suara bising, bahasa yang sulit dimengerti, dan emosi. Ciri-ciri komunikasi efektif ada 5. Yang pertama adalah pesan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai situasi. Yang ketiga, ada umpan balik positif dari penerima. Yang keempat, membangun rasa percaya dan saling menghargai. Dan yang terakhir adalah memperhatikan komunikasi nonverbal, intonasi, ekspresi wajah maupun gestur. Komunikasi efektif juga akan mengalami beberapa hambatan komunikasi, seperti halnya yang pertama yaitu perbedaan bahasa atau istilah, kurangnya perhatian penerima pesan, emosi yang tidak terkendali, gangguan teknis seperti ada jaringan yang terkendala, suara bising, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah stereotip atau prasangka. Cara mengatasinya adalah gunakan bahasa yang sederhana, dengarkan aktif, kendalikan emosi, dan pastikan kondisi mendukung komunikasi. Materi selanjutnya adalah teknik komunikasi efektif. Yang pertama adalah mendengarkan aktif atau active listening. Fokus pada pembicara dan beri respon yang sesuai. Yang kedua, gunakan bahasa tubuh positif, tersenyum, kontak mata, dan posisi tubuh terbuka. Yang ketiga adalah berbicara dengan percaya diri, jelas, mantap, dan tidak terburu-buru. Yang keempat, gunakan empati, pahami perasaan dan sudut pandang lawan bicara. Dan yang terakhir adalah berikan umpan balik yang membangun. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah komunikasi efektif dalam dunia bisnis. Dalam bidang bisnis, digital atau pemasaran, komunikasi efektif digunakan untuk 1.
menarik pelanggan. Yang kedua, menawarkan produk dengan meyakinkan. Yang ketiga, membangun citra merek. Yang keempat, melayani konsumen dengan baik atau customer service. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan pelanggan atau customer relationship. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari komunikasi efektif dengan menggunakan prinsip 7C. Sebelumnya kita akan belajar pengertian prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Prinsip-prinsip komunikasi bisnis adalah aturan dasar atau pedoman yang digunakan agar proses penyampaian pesan dapat berjalan secara efektif, jelas, persuasif, dan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Dalam video ini kita akan melihat contoh komunikasi bisnis yang menerapkan prinsip 7C antara seorang karyawan dengan atasan dalam konteks layanan pada perusahaan Glamoranels. Perusahaan Glamoranels adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang dengan memproduksi kuku palsu yang dijual di Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama video penerapan prinsip-prinsip komunikasi bisnis 7C. Selamat pagi Ibu Alma, saya ingin menyampaikan laporan mengenai perkembangan layanan Feknail minggu ini. Terdapat penurunan pemesanan sebesar 8% dibanding minggu sebelumnya. Selamat pagi Nisa, terima kasih. Tolong jelaskan penyebab penurunan tersebut secara jelas. Baik, jadi ada beberapa faktor penyebab penurunan pemesanan di perusahaan kita. Salah satunya karena bahan yang kita gunakan kualitasnya kurang dibandingkan dengan kompetitor. Baik, kita akan melakukan meeting di Rabu depan di ruang meeting. Baik Ibu. Jadi, berdasarkan data mingguan, penurunan terjadi pada layanan Feknail akrilik. Dua faktor utama penyebabnya adalah: yang pertama, beberapa pelanggan mengeluhkan durasi pengerjaan yang terlalu lama. Dan yang kedua, dua influencer yang biasanya memberikan ulasan itu tidak bisa mengunggah karena jadwal mereka terlalu padat. Begitu. Baik, data tersebut sesuai dengan yang saya terima. Baik, terima kasih. Nah, secara keseluruhan, jumlah pelanggan Feknail minggu ini mencapai 67 orang, Bu. Menurun dari 73 orang pada minggu sebelumnya. Ulasan pelanggan tetap tinggi, yaitu 4,7 dari per 5. Namun terdapat 5 pelanggan yang mengajukan permintaan waktu pengerjaan lebih singkat. Baik, informasi yang kamu berikan sudah lengkap dan memudahkan saya untuk memahami situasi tersebut. Baik, terima kasih ya Bu. Nah, jadi sebagai langkah perbaikan, saya mengusulkan pembelian 1 mesin curing tambahan untuk mempercepat proses pengeringan. Selain itu, saya menyarankan penerapan alur 3 tahap, yaitu persiapan kuku, pemasangan Feknail, dan finishing dan curing. Dengan metode ini, durasi pengerjaan dapat dikurangi dari 90 menit menjadi 60 menit. Berdasarkan perhitungan pembelian mesin, curing dapat kembali modal dalam 3 minggu karena peningkatan kapasitas layanan. Baik, terima kasih Nisa. Saran tersebut sangat konkret dan disertai pertimbangan yang terukur. Baik, terima kasih. Selain itu, saya sudah berdiskusi dengan teknisi senior. Mereka menyatakan siap mengikuti alur kerja yang baru dan menilai bahwa tambahan mesin curing dapat membantu meringankan beban kerja. Terima kasih Nisa karena sudah mempertimbangkan kapasitas dan kenyamanan kerja tim. Terima kasih Ibu Alma atas kesempatan untuk menyampaikan laporan ini. Jika Ibu menyetujui, saya siap menyusun SOP layanan terbaru serta mengatur pelatihan internal untuk memastikan implementasi berjalan lancar. Terima kasih Nisa.
Lapor yang kamu sampaikan sangat sopan dan profesional. Silakan lanjutkan pembuatan SOP tersebut. Dalam video ini kita dapat melihat penerapan prinsip komunikasi 7C. Jelas, ringkas, benar, lengkap, konkret, penuh pertimbangan, dan sopan. Prinsip ini penting untuk menciptakan komunikasi profesional dalam dunia bisnis, termasuk dalam layanan Fagnile.